Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nisa Fahira akan menjelaskan mengenai badan usaha. Badan usaha menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal dalam suatu aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Badan usaha adalah kesatuan atau gabungan yuridis dan ekonomis menggunakan modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jenis-jenis badan usaha dikelompokkan menjadi dua, berdasarkan kepemilikan modal dan juga berdasarkan proses. Badan usaha menurut kepemilikan modal. Jenis badan usaha menurut kepemilikan modal dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama BUMN atau badan usaha milik negara dan BUMD, badan usaha milik daerah. BUM atau BUMD merupakan badan usaha yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari pemerintah atau negara. Jika seluruh modalnya dari pemerintah atau negara, tujuannya bukan untuk mendapatkan profit, melainkan bentuk pelayanan penuh bagi masyarakat. Contohnya Bulog, Peruri, dan lain-lain. Sedangkan yang sebagian dari pemerintah atau negara, tujuannya untuk mengambil profit, karena ada sebagian modalnya yang bukan dari negara atau pemerintahan. Contohnya Telkom, KAI, dan lain-lain. Yang kedua, BUMS atau badan usaha milik swasta. BUMS atau badan usaha milik swasta bertujuan untuk mencari profit atau laba. Hal ini berbeda dengan BUMN yang badan usaha modal seluruhnya berasal dari pemerintah atau negara. Berdasarkan kepemilikan modalnya, BUMS dibagi menjadi dua kelompok, yaitu badan usaha kelompok dan badan usaha perseorangan. Yang ketiga, koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang merupakan kerjasama antar anggotanya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dari anggotanya. Badan usaha menurut prosesnya. Jenis badan usaha berdasarkan proses atau jenis kegiatannya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ekstraktif. Ekstraktif merupakan badan usaha yang mengambil langsung tanpa proses, misalnya penebangan kayu, mengambil ikan di laut, dan lain-lain. Yang kedua, agraris. Dalam jenis badan usaha, agraris mendapatkan profit dengan mengolah tanah atau dari alam. Contohnya peternakan, tambak, dan lain-lain. Yang ketiga, industri. Dalam jenis usaha, industri mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau bisa juga dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya pabrik kain, pabrik baju, dan lain-lain. Yang keempat, perdagangan. Secara sederhana dapat dikatakan adanya pertukaran tanpa melakukan proses dengan mendapatkan profit. Contohnya berdagang di pasar tradisional atau modern. Yang kelima, jasa. Pada umumnya berbentuk pelayanan atau tidak terlihat fisiknya, seperti jasa perbankan, jasa bimbel, dan lain-lain. Bentuk badan usaha selain dibedakan dari jenisnya, bentuk badan usaha juga dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari satu orang saja. Kelebihan dari badan usaha perseorangan adalah karena hanya satu orang, maka semua profit atau untungnya untuk diri sendiri. Lebih leluasa dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan ekonomi, dan pajak lebih kecil. Namun, badan usaha perseorangan juga memiliki kekurangan, yaitu kerugian ketika mengalami rugi ditanggung sendiri, kerugian tidak terbatas, tidak keberlangsungan rendah, modalnya terbatas. Yang kedua, badan usaha CV merupakan badan usaha yang anggotanya minimal 2 atau lebih sebagai pendiri CV, di mana dari pendiri tersebut dibagi menjadi 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Kelebihan dari badan usaha CV yaitu adanya spesialisasi kerja, modalnya lebih besar dibandingkan perseorangan, lebih mudah mendapatkan atau memperoleh kredit dari bank, dan lebih mudah mendapatkan izin. Namun, badan usaha CV juga memiliki kekurangan, yaitu profitnya terbagi, tingkat keberlangsungannya sedang, sulit untuk menarik investasi.
Yang ketiga, badan usaha firma. Mirip dengan CV, konsep badan usaha firma juga didirikan oleh 2 orang atau lebih, namun yang membedakannya adalah di badan usaha firma, semua pendirinya merupakan sekutu aktif, di mana semua pendirinya ikut berperan dalam mengelola badan usaha, sehingga biasanya namanya gabungan dari nama pendirinya. Badan usaha modelnya berasal dari anggota sendiri, adalah badan usaha firma. Yang keempat, badan usaha PT atau perseorangan terbatas. Kata sero sendiri memiliki arti saham atau bukti kepemilikan, dan perseorangan terbatas berarti memiliki sifat yang terbatas. PT sendiri memiliki 2 jenis, yaitu tertutup dan terbuka. Yang terbuka biasanya belakang namanya ada TBK, yang artinya sahamnya bebas diperjualbelikan. Sedangkan yang tertutup, pemilikan saham terbatas atau saham tidak dijual bebas. Kelebihan dari badan usaha PT adalah mudah mendapatkan modal, kewajiban atau tanggung jawabnya terbatas, sehingga ketika mengalami kerugiannya hanya sejumlah saham yang kita miliki saja. Dikelola secara profesional, gampang jual beli saham, tingkat keberlangsungan usahanya tinggi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.